Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak ibu-ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jal, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang menciptakan kita dan Tuhan yang berhak untuk diibadahi. Kita memuji Allah Azza wa Jalla, bersyukur kepadanya atas limpahan rahmat dan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, berupa iman, berupa Islam, dan kemudian kita juga diberikan kesempatan untuk bisa sampai kepada bulan Ramadan yang insya Allah sebentar lagi, yang mudah-mudahan kita bisa semuanya mendapati bulan yang mulia ini. Adalah sebuah nikmat dari Allah Azza wa Jalla tatkala hamba ini diberikan kesempatan untuk bertemu dengan musim ibadah yang mulia seperti bulan Ramadan, yang dimana dalam musim tersebut mereka berpeluang, berkesempatan untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya kebaikan, untuk melakukan ibadah sebanyak-banyaknya, karena musim itu adalah musim yang mulia, musim yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu surga seluruhnya dan tidak ada yang tertutup. Sebaliknya semua pintu neraka Allah tutup dan tidak ada yang terbuka. Dan pada bulan Ramadan ini atau Ramadan akan datang ini, kesempatan kita untuk memohon ampunan sebesar-besarnya, seluas-luasnya terhadap salah dan dosa yang telah kita lakukan sepanjang tahun ini atau musim-musim yang lalu. Karena manusia tidak ada yang terbebas dari yang namanya salah, dari dosa, entah itu berupa perbuatan ataupun lisan. Maka kita punya kewajiban untuk kita bertaubat kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ampunan. Berikutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, pembahasan kita sebagaimana pembahasan minggu lalu, yaitu tentang hukum-hukum yang berkenaan dengan Ramadan, dengan bulan Ramadan, dengan puasa Ramadan. Pada pertemuan yang lalu kita menyinggung beberapa hal, sekitar 4 perkara yang berkenaan dengan Ramadan. Pertama yaitu tentang masalah penentuan awal bulan Ramadan. Bagaimana cara penetapan hari pertama bulan Ramadan. Syukur, terima kasih. Dan kita telah paparkan waktu itu tentang cara-cara yang ditetapkan oleh syar'i untuk menentukan awal bulan Ramadan. Permasalahan kedua adalah tentang puasa pada hari yang meragukan. Apa itu hari yang meragukan dan bagaimana hukum berpuasa pada hari yang meragukan? Ya, semoga masih diingat apa itu hari yang meragukan dan bagaimana puasa atau hukum puasa di hari yang meragukan. Ya, karena sebentar lagi kemungkinan kita akan bertemu dengan hari yang disebut meragukan ini. Maka di situ perlu ilmu untuk kita melewatinya. Bila tidak, maka kita tidak akan tahu bagaimana harus bersikap. Akhirnya kita akan mengambil langkah jaga-jaga yang ternyata itu bukanlah langkah ideal menurut syariat kita. Yang ketiga, permasalahan yang kita sampaikan adalah masalah niat. Ya, apa itu niat? Bagaimana cara berniat, batas-batasan niat, ya. Dan apa yang disepakati oleh para ulama tentang niat.
Kemudian yang keempat, yang terakhir yang kita sampaikan adalah tentang puasanya orang-orang yang sakit, yang tidak mampu berpuasa. Nah, kita bagi kondisi mereka menjadi tiga. Antara orang yang sakit ringan sekali, tapi dikatakan sakit, cuman ringan, nggak ngaruh kalau puasa, maka ini dia tidak boleh untuk berbuka. Kondisi sakit yang kedua adalah sakit yang membahayakan. Kalau dia berpuasa akan bahaya, entah membahayakan keselamatannya, atau berhubungan dengan selamat dan tidaknya dia kalau berpuasa, atau berhubungan dengan tambah parahnya penyakit ini, atau akan memperlama sembuhnya penyakit ini kalau berpuasa. Maka di sini wajib dia berbuka, wajib untuk berbuka, tidak boleh berpuasa. Dan kondisi penyakit yang kedua ini ada dua kondisi juga, yaitu penyakit yang memiliki harapan sembuh dengan penyakit yang tidak ada harapan sembuh. Nah, dua hal ini akan berbeda kondisinya, yang berbeda hukumnya. Tetap tidak boleh berpuasa, cuman bagaimana cara menggantinya itu yang menjadi perbedaan. Adapun yang tidak ada harapan sembuh, maka dia mengganti dengan cara fidyah. Adapun yang memiliki harapan sembuh, ya, maka dia mengganti di hari yang lain. Baik. Dan kondisi yang ketiga adalah kondisi antara 50-50. Dia berpuasa tidak masalah, dia tidak berpuasa tidak masalah, ya. Maka di sini dia pilihan. Cuma saya agak berat kalau dia berpuasa, hanya berat saja, tidak ada efek penyakitnya. Maka di sini dia boleh untuk antara berpuasa dan tidak, berpuasa atau tidak. Baik, kita masuk ke dalam al-mas'alatu al-khamisah. Perkara yang keberapa? Kelima. Perkara yang kelima dari hal yang berhubungan dengan berpuasa, yaitu shaumul musafir. Nah, ini juga penting. Apa? Puasanya orang yang dalam kondisi safar. Mungkin antum ya, ketika pergi dinas kerja di luar daerah mesti bersafar, maka antum butuhkan ini. Atau pulang mudik ya, mau ke Jawa atau ke Bima, butuh hukum tentang safar ini, supaya kita tahu bagaimana hukum puasa bagi orang yang bersafar. Di antara perkara yang bisa menjadikan puasa itu tidak wajib adalah bersafar. Orang yang dalam keadaan safar perjalanan, maka dia tidak wajib berpuasa Ramadan, namun ia ganti di hari yang lain. Dia ganti di hari yang lain. Nah, kondisi orang safar ini ada tiga macam. Tapi sebelum tiga kondisi mereka, kita bahas dulu namanya safar. Safar itu apa? Perjalanan. Ya. Perjalanan sebagaimana jauhnya? Apakah berjalan dari sini ke Makkah ke Cakra itu dikatakan safar? Kan berjalan juga namanya. Atau ke Bil misalnya, atau kemana batasnya? Di sini ulama terjadi perbedaan pendapat, ya. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang masalah batas safar. Sebagian memberikan batasan, jaraknya sekian kilo. Sebagian lagi mengatakan nggak perlu jarak. Lantas apa batasannya? Batasannya, kriterianya adalah kebiasaan manusia, kebiasaan masyarakat setempat. Jadi kalau masyarakat setempat mengatakan ini safar, maka safar, nggak perlu pakai batasan jarak. Nah, ini pendapat yang kedua. Kalau mengatakan jarak, itu jaraknya sekitar 80 kilo. Sekitar 80 kilo. Ada yang mengatakan 85, ada yang mengatakan 80, ada yang mengatakan 78 kilo. Ya, kira-kira dari sini kemana itu? Bapak timur di mana? Cakra? Kayangan ya? Pelabuhan. Kalau Sikur belum ya? Belum. Nah, Lombok timurnya juga masih harus ditentukan, Kayangan. Nah, Labuan Lombok ya? Nah, berarti kalau ke sana tembus sudah. Nah, itu yang dikatakan safar oleh ulama yang menetapkan jarak.
Berarti kalau sekotong belum ya? Dekat sekotong itu. Belum. Mungkin 30-an. Oh, komputer. Nah, itu. Jadi kalau secara jarak menetapkan 80 kilo baru dikatakan safar. Kalau yang tidak mengatakan jarak, tidak menentukan jarak, mengatakan kembali kepada kebiasaan daerah setempat. Masyarakat di situ menganggap safar apa tidak? Misalnya, pergi ke Lombok Timur, dikatakan safar apa tidak? Oh, safar, berarti safar. Tanpa melihat itu jaraknya sudah terpenuhi atau belum. Dari sini, kalau ke Pemenang misalnya, safar atau tidak? Oh, zaman dulu safar. Orang-orang mengatakan safar. Kenapa? Karena lihat gunung sudah. Maka biasanya orang dulu bersafar kalau ke sana. Oh, sudah, berarti safar. Itu nggak sampai 50 kilo mungkin ya. 40-an. Tapi kalau masyarakat mengatakan safar, udah safar. Nah, ini perbedaan di antara kedua. Banyak yang berpegang dengan ini, banyak pula yang berpegang dengan ini. Nah, maka sebenarnya dua-duanya bisa digunakan, ya. Bisa digunakan. Ya, karena yang mengatakan jarak itu memantau. Orang dulu kalau mengatakan safar rata-rata jaraknya sekian katanya. Makanya ditetapkan jarak. Ya. Tapi yang sahih bahwa tidak ada penetapan jarak dalam hadis tentang masalah safar ini. Lebih kepada penamaan safar itu sendiri. Bila ini disebut safar, maka itu adalah mendapatkan hukum safar dari keringanan-keringanan dalam syariat. Baik, itu masalah safar. Jadi kalau mau aman ya tempuh jarak sudah. Pakai jarak saja, 80 kilo. Udah, nggak perlu bimbang, nggak perlu bertanya kepada masyarakat. Pak, di sini kalau ke sana safar nggak? Kalau kan itu butuh usaha, butuh waktu, butuh cari orang untuk bertanya. Nah, kalau ambil jarak aman. Ya. Misalnya dari sini kemana? Ke Lombok Timur tadi, ke Labuan Lombok. Oh, itu udah lebih 80. Oke, safar. Ya, oke, safar. Dan ini dapat keringanan untuk tidak berpuasa. Nah, yang perlu diketahui bahwa mendapatkan keringanan tidak berpuasa ini itu tidak mesti sudah nyampe ke jarak itu. Yang penting sudah keluar dari kota tempat tinggal atau daerah tempat kita tinggal, itu sudah mulai bisa menggunakan rukhsah ini, keringanan ini. Kan orang safar itu dapat keringanan apa? Boleh menjamak sholat, boleh mengurangi jumlah rakaat sholat dari 4 jadi 2, boleh apa? Tidak berpuasa, ya kan? Itu diantaranya. Nah, orang yang bersafar dengan jarak tadi itu nggak perlu menunggu dia sampai di jarak yang jauh itu. Kapan dia boleh mulai mendapatkan keringanan itu? Ketika dia sudah keluar dari daerah tempat tinggalnya. Kalau zaman dulu bilang apabila sudah keluar dari baldah, yaitu desa tempat tinggalnya. Ya. Kayak kita misalnya keluar kota Mataram udah, berarti kita sudah boleh menggunakan. Misalnya kita mau ke Lombok Timur tadi. Nah, kemudian di Narmada sudah boleh. Sudah boleh di sini mengqashar salat, sudah boleh apa? Tidak berpuasa. Tetapi dengan catatan dia akan bersafar ke situ. Nah, ini perlu kita tekankan kenapa? Agar jangan ada prasangka bahwa kita ini boleh mendapatkan keringanan tadi kalau sudah sampai di tujuan atau sudah sampai jarak yang jauh itu. Tidak, ya. Tidak demikian. Tetapi jarak itu adalah syarat untuk mendapatkan ini, memperoleh keringanan tadi. Hanya saja bolehnya kita memulai keringanan itu ketika keluar dari kota tempat tinggal kita. Ya. Nah, ini bekal untuk kita besok nih berpuasa dan sekaligus mudik. Baik, jadi kita masuk ke dalam kondisi orang yang bersafar. Kondisi orang yang dalam safar tadi ada 3 jemaah. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama adalah ayyakuna mimman yadurruhu siyam. Orang ini yang bersafar ini kalau dia berpuasa akan membahayakan dia. Orang safar itu capek, lemah. Ya. Kalau dia berpuasa bisa ambruk, bisa pingsan. Ya. Nah, kalau begini kondisinya, fawajibun alaihi syara'an an yuftira. Maka dia wajib untuk berbuka. Tidak boleh dia puasa. Wajib berbuka.
Ini mungkin dulu ya, ketika orang bersafar pakai jalan kaki, naik kuda, masuk lembah, naik gunung, turun gunung, masuk hutan, padang pasir, ya bisa saja kondisi ini akan mengakibatkan kematian. Maka dia akan haram berpuasa, dia wajib berbuka. Atau mungkin di zaman kita meskipun sangat mudah, tapi kalau itu menyebabkan kelelahan yang luar biasa dalam safarnya, kalau dia berpuasa akan sangat membahayakan, maka di sini dia wajib berbuka. Itu yang pertama. Yang kedua, alla yadurruhu lakin yashukku alaih. Orang yang bersafar kalau berpuasa enggak bahaya, enggak akan membahayakan hidupnya. Namun cuman berat saja. Masa di perjalanan kita berpuasa kan berat, kita pingin minum, pingin ini, lapar, cepat lelah. Bisa dia puasa, bisa kalau dia usahakan, tapi berat. Nah, yang begini kondisinya, al-afdal fi haqqihi ayyuftir. Di sini dia itu lebih utama untuk berbuka. Ya. Antara berbuka dan puasa, kondisi ini lebih utama dia berbuka. Kalau pertama tadi kondisinya wajib berbuka. Kalau ini lebih utama saja. Ya, lebih utama. Yang ketiga, ayatasawal amrani. Yaqulu hadzal musafir al-amru indi siyan in sumtu fala ajiddu adna mashaqqa fala ajidu adna mashaqqa wa in aftartu fala syai'a alayya fi dzalik fa naqul huwa bil khiyar. Kondisi yang ketiga adalah kondisi yang sama. Dia berpuasa enggak masalah. Dia tidak berpuasa juga enggak terlalu penting. Ya. Saya tidak berpuasa enggak terlalu butuh untuk tidak berpuasa. Kalau saya berpuasa juga enggak masalah. Nah, di sini kondisi sama antara puasa dan tidak. Maka dia di sini adalah boleh memilih antara puasa atau tidak puasa. Jadi enggak ada kondisi orang musafir itu tidak boleh berbuka. Semua kondisinya boleh berbuka. Jadi antum kalau pergi safar, jemaah ibu-ibu, bapak-bapak semuanya ini kalau pergi bersafar, enggak ada kondisi di mana antum itu tidak boleh berbuka. Semua kondisinya boleh berbuka. Karena antum sudah punya sebabnya, yaitu bersafar. Hanya saja kondisinya itu berbeda-beda dari segi wajib berbuka, lebih utama berbuka, boleh buka boleh tidak. Itu ya pilihannya. Kapan dia wajib, kapan dia lebih utama, kapan dia boleh, seperti yang tadi kita jelaskan. Dan ini berdasarkan ayat dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 185. Ya. Yaitu orang-orang yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kalau dia itu dalam kondisi sakit atau bersafar, maka gantilah di hari-hari yang lain. Ya. Gimana? Jelas ini jemaah? Jadi antum kalau berencana safar, ingat pelajaran ini, ingat tema kita malam ini. Mana yang lebih utama bagi mereka yang ada pilihan tadi? Dia bisa milih antara berpuasa dan tidak. Mana yang lebih utama kira-kira? Dia pilih berpuasa atau tidak? Ya. Sebagian mengatakan pilih puasa, sebagian lagi mengatakan pilih tidak puasa. Apa dasar mereka mengatakan, atau ulama yang mengatakan lebih baik dia berpuasa? Alasannya adalah karena ini lebih cepat untuk menggugurkan kewajiban. Karena kalau dia tidak berpuasa, artinya akan berhutang, ya kan? Lebih enak berhutang apa lebih enak tidak berhutang, ya? Nah, sepakat kan? Enggak, ngutang itu lebih gampang, lebih ringan hidup kita. Ngutang ini berat sekali, kepikiran terus. Kayak mau ditagih setiap saat ketemu, padahal nggak ada niatnya orang nagih. Nah, itu hutang dunia. Termasuk demikian dengan hutang urusan ibadah. Maka lebih bebas kita itu ketika selesai Ramadan nggak ada hutang puasa. Maka dari sisi ini dia lebih utama untuk berpuasa saat itu. Ya. Dan yang kedua, bahwa dia berpuasa di saat yang tepat karena itu bulan Ramadan. Tentu lebih utama beribadah di bulan Ramadan itu dibandingkan di luar bulan Ramadan. Nah, itu yang mengatakan lebih utama berpuasa.
Ada pun ulama yang mengatakan lebih utama dia tidak berpuasa. Jadi tema kita ini di yang kondisi yang ketiga ya, jemaah, bukan semua kondisi. Kondisi yang ketiga yaitu orang itu boleh milih antara puasa dan tidak ketika safar. Nah, pendapat yang mengatakan lebih utama dia untuk tidak berpuasa dengan alasan apa? Dengan alasan bahwa ini adalah keringanan yang sudah Allah berikan kepada Anda, wahai orang yang bermusafir. Kenapa Anda tolak? Pemberian itu diterima. Rasul ketika ditanya tentang keringanan dalam ibadah, beliau mengatakan, innahu sadaqatan tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatah. Sesungguhnya keringanan ini Allah berikan kepada kalian sebagai bentuk sedekah Allah untuk kalian. Allah bersedekah kepada kalian. Kemudian Rasul mengatakan apa? Faqbalu sadaqatahu. Maka terimalah sedekah Allah. Jadi kita disuruh menerima sedekah Allah Rasulullah SAW. Maka setiap keringanan yang Allah berikan kepada kita, itu lebih utamanya untuk kita terima. Termasuk kondisi tadi. Nah, ini masing-masing. Tapi kesimpulannya adalah bahwa itu pilihan. Anda pilih berpuasa ataupun tidak. Ya, boleh, ya, boleh. Maka tidak boleh kita mencela nantinya. Ketika bersafar misalnya, naik bis, naik mobil yang ber-AC atau naik pesawat bahkan, loh kok makan, kok minum? Kan kita safar. Nah, walaupun safar tapi kan kita nggak capek, ngapain kita berbuka? Stop dulu. Nggak perlu Anda menjatuhkan dia. Nggak perlu Anda mengkritisi dia. Karena hukum orang bersafar itu adalah orang yang memperoleh apa? Keringanan. Ya. Keringanan. Ya. Baik. Ini permasalahan yang kelima. Ya. Permasalahan berikutnya. Yang keenam. Ini sangat penting untuk ibu-ibu terutama. Ya, ibu-ibu. Nah, ini penting ini. Apa itu? Shaumul hamil wal murdi, puasanya orang yang dalam kondisi hamil dan menyusui. Ya, sangat penting untuk ibu-ibu dan juga bapak-bapak agar menceritakan ke ibu-ibunya. Kalau ibunya enggak hadir di sini atau belum tahu. Bagaimana kondisi orang wanita-wanita yang hamil dan menyusui? Bagaimana hukum berpuasa mereka? Dan apa yang harus mereka lakukan? Baik. Orang yang hamil atau wanita hamil dan menyusui adalah di antara orang-orang yang diberikan keringanan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keringanan ini. Artinya apa? Kalau mereka itu tidak berpuasa, enggak dosa. Kalau mereka mau berpuasa, silahkan saja. Itu hukum mereka puasa. Jadi kalau ada ibu-ibu di rumah lagi hamil atau menyusui, ya, kalau kita lihat, apalagi kalau dia kondisi lemah, ribet urusannya kalau berpuasa, bilang jangan puasa. Jangan puasa. Seandainya pun dia sehat-sehat saja, maka dia juga boleh tidak berpuasa. Tetap boleh tidak berpuasa. Karena hadis lain disebutkan Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan, artinya membebaskan para wanita yang hamil dan menyusui untuk tidak berpuasa. Kalau seandainya mereka para ibu-ibu yang hamil dan menyusui ini memilih tidak berpuasa, apa yang akan ia lakukan untuk menggantinya? Di sini ada 4 pendapat tentang apa yang harus dilakukan oleh ibu-ibu. Pendapat yang pertama mengatakan dia ganti. Karena dia nggak puasa maka ganti. Sudah selesai. Ya. Pendapat kedua mengatakan nggak perlu ganti. Apa yang dilakukan? Kasih fidyah. Sehari 1 orang miskin kasih makan atau kasih 1 mud. Ya. Sekitar 600 gram beras atau kasih makan sampai kenyang. Berapa hari dia puasa? Sebulan. Karena sebulan dia hamil lebih. Berapa bulan orang hamil? Sebulan. Nah, bisa lolos 1 bulan itu. 1 bulan pun enggak puasa. Udah tiap hari satu kasih minum makan.
Yang ketiga adalah merinci. Diperinci dia. Bila ibu ini yang sedang hamil atau menyusui ini tidak berpuasa karena khawatir akan kesehatan diri mereka, kalau dia berpuasa dia akan drop, lemah dan seterusnya, maka dia tidak berpuasa tetapi dia mengganti di hari yang lain. Ini pendapat yang ketiga, dirinci. Kalau dia itu tidak berpuasa bukan karena khawatirkan dirinya, tetapi dia khawatirkan anaknya yang dia kandung atau dia susui, maka di sini dia dapat dua ganti. Pertama dia ganti puasanya, yang kedua dia bayar fidyah. Berat gak? Nah, double. Kok bisa beda? Tadi yang pertama cuman ganti puasa saja, yang kedua kok ganti puasa, nambah lagi dengan denda tadi. Nah, ulama-ulama yang berpendapat dengan pendapat yang ketiga ini menjelaskan lagi. Kalau pertama itu ganti puasa, ya wajar karena puasanya rusak, dia ganti puasa. Ya. Terus kemudian dia tidak berpuasa itu karena khawatirkan dirinya. Nah, kalau orang yang kedua ini dia tidak berpuasa bukan karena mengkhawatirkan dirinya. Kenapa? Karena dia khawatirkan orang lain. Siapa orang lain itu? Janinnya. Nah, ini kemudian para ulama mengatakan apa? Karena dia itu membatalkan puasanya karena orang lain, maka di sini dia dapat denda. Ya, selain ganti puasanya karena memang tidak berpuasa, dia harus dikenakan fidyah. Itu alasannya. Ya kelihatannya kayak kok dipaksakan gitu. Tapi ini pendapat para ulama dan banyak ulama yang berpendapat demikian, termasuk mazhab Syafi'iyah wal Hanabilah mengatakan demikian. Pendapat yang keempat adalah memilih. Mau pilih makan saja boleh, memberi makan saja. Mau pilih mengkodok saja juga boleh. Ini pendapat yang keempat. Tapi wallahu a'lam yang lebih dekat adalah pendapat pertama dan kedua. Antara mengganti puasa saja, entah dia itu mengkhawatirkan diri atau mengkhawatirkan orang lain, ya, atau mengganti makan saja. Ya. Ini lebih dekat. Ya. Kalau yang mengatakan ganti puasa dengan puasa lagi, itu mengatakan ini orang wanita hamil dan menyusui ini seperti orang sakit. Kan kalau orang sakit nggak berpuasa diganti, itu saja. Nah, kalau yang mengatakan mengganti dengan makan, itu berdasarkan athar bahwa para sahabat dulu ketika ada keluarga mereka yang lagi hamil atau menyusui, mereka tidak berpuasa, disuruh untuk memberikan makan, dan tidak ada di situ disuruh berpuasa. Nah, berpegang dengan ini, mereka mengatakan ini yang kuat. Ya. Nah, itu tentang masalah ibu hamil atau menyusui, jamaah. Ya. Dan saya kira kalau kita merenung, terutama ibu-ibu, dia akan lebih memilih memberikan makan saja. Nah, kenapa tidak memilih puasa? Kalau puasa, ini saya hamil, bisa jadi tahun depan hamil lagi. Kapan mau gantinya? Nah, begitu. Atau menyusui. Sekarang tahun ini masih menyusui, tahun depan masih menyusui. Kapan mau diganti? Nah, nyambung terus masa menyusuinya. Ya, mungkin lagi fokus untuk terus memperbanyak keturunan, jadi jarak setahun banyak anaknya. Nah, daripada begitu, lebih aman kasih makan. Jadi nggak ada masalah. Sekarang tahun ini tidak puasa, kasih makan, udah bebas. Biasa juga demikian. Dan ini memiliki dalil yang kuat. Di antaranya adalah apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar, yang dimana Abdullah bin Umar punya putri yang sedang hamil atau menyusui saat itu, kemudian dia tidak berpuasa, maka Abdullah bin Umar menyuruh untuk memberi makan. Baik, wallahu taala alam. Gimana? Jelas? Ya. Pilih mana ibu? Mau pilih pendapat pertama, kedua, ketiga, keempat? Pilih mana? Ya, itu kembali ke jamaah. Baik. Masuk berapa pasal yang ke berapa?
7, yaitu tentang puasa wanita. Masih juga wanita ini. Wanita yang sedang dalam kondisi haid dan nifas. Nah, kalau ini kira-kira nggak ada terlalu banyak, tidak terlalu ribet ini. Wanita haid dan nifas tidak boleh berpuasa. Itu pertama. Kalau dia berpuasa tidak sah puasanya. Jadi nggak ada pilihan. Dia tidak boleh berpuasa. Dan jalan keluarnya apa? Satu, ganti di hari yang lain. Ganti di hari yang lain. Udah selesai. Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah SAW, mengatakan, umirna biqada'i Ramadan biqada'is shaum wa lam nu'mar biqada'is shalah. Kita diperintahkan untuk mengqada, mengganti puasa, ya, dan kita tidak disuruh untuk mengganti salat. Jadi enggak ada istilah saya libur salat dosa qada nanti, enggak ada. Oh, saya sakit ini, saya enggak bisa salat. Nanti dah kalau saya sembuh saya ganti salat saya. Enggak ada istilah ini. Yang ada puasa. Lagi sakit enggak puasa, ganti di hari yang lain. Baik, itu permasalahan yang ke-7 jamaah. Sekarang kita masuk ke dalam permasalahan yang ke-8, dan ini agak panjang dia, tentang masalah mufsidatus siyam, pembatal-pembatal puasa. Pembatal-pembatal puasa. Pembatal puasa itu ada makan dan minum, ada hubungan sama istri, ya, ada muntah, ada infus dan sebagainya, ya, suntikan. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Secara singkat saja. Allah Ta'ala berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dalam surat Al-Baqarah ayat 187 Allah mengatakan, makan dan minumlah kalian. Silahkan terus makan dan minum, boleh. Hatta yatabayyan, hingga jelas. Ya, apa yang jelas? Al-khaytul abyad, benang putih dari benang hitam. Maksudnya benang putih adalah sinar fajar, dan benang hitam itu adalah gelapnya malam. Sehingga muncul sinar fajar itu, maka di situ batas kalian tidak boleh makan dan minum. Tapi bagaimana kalau orang itu berpuasa, kemudian dia makan dan minum? Ya, kalau dia makan dan minum jelas batal puasanya. Ya. Dengan catatan dia makan dan minum dalam kondisi sengaja. Sengaja catatannya. Ini catatan besar ini. Jadi bagaimanapun dia makan dan minum, sebanyak apapun, sesering apapun, kalau nggak ada kesengajaan maka nggak batal. Ya, jadi harus sengaja. Artinya kalau dia lupa, maka nggak batal puasanya. Ya, berarti kalau paginya kita lupa kalau ini hari pertama Ramadan, sarapan aja kita, ya, datang waktu zuhur makan siang juga, baru ingat puasa. Nah, batal apa tidak? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak sengaja. Karena dia melakukan itu lupa. Tapi kalau dia lakukan dengan sadar dan tidak ada unsur lupa, maka di sini dia batal, jelas. Dan itu sepakat ulama. Ya, kecuali Al-Malikiyah, kecuali mazhab Maliki yang mengatakan tetap batal. Baik. Yang berhubungan dengan yang semisal dengan makan ini ada beberapa hal. Di antaranya adalah siwak. Menggunakan siwak atau pasta gigi hari ini, bersikat gigi. Sebagian ulama mereka sepakat membolehkan dengan siwak ini. Hanya sebagian mengatakan kalau sudah siang jangan. Pagi-pagi boleh, kalau siang jangan. Namun yang sahih dalam masalah ini adalah bolehnya orang bersiwak, boleh pagi, boleh siang, boleh sore. Enggak ada masalah. Ya. Kayu, ya. Kita enggak makan kayu. Ya. Sebagian mengatakan jangan karena dikhawatirkan ada rasanya masuk. Ada rasa kayu itu masuk. Untuk diketahui, sekedar rasa itu tidak membatalkan. Sesuatu di mulut kita terasa rasanya, kecutkah, garam asinkah, maniskah. Kalau sebatas di mulut itu belum dikatakan makan dan minum jamaah. Yang namanya makan dan minum ketika itu dimasukkan ke dalam melewati tenggorokan kita.
itu baru namanya makan dan minum. Kalau sebatas di lisan, makanya sebagian ulama ya, dan ini sahih, ini pendapat yang kuat, bahwa sekedar mencicip itu tidak membatalkan puasa. Mencicip itu tidak membatalkan puasa. Ya. Apalagi ibu-ibu ya, yang sangat membutuhkan untuk menyiapkan hidangan buka bagi keluarga. Jangan sampai dengan alasan puasa boleh memberantakkan rasanya. Kok begini rasa masalahnya, Bu? Ya wajar kita puasa. Kenapa nggak sempat dicicipi? Ini bukan alasan. Jadi pastikan ini gula apa micin. Nah gitu. Ini gula apa atau garam. Ini sambal atau penyedap. Baik. Oleh karena itu, siwak itu boleh dilakukan pagi, siang atau malam. Yang berhubungan dengan makan dan minum juga adalah suntikan. Orang disuntik. Gimana jemaah? Kalau sakit mau nahan sakit atau mau pergi ke dokter untuk disuntik? Kalau sana disuntik. Suntikan ada dua. Suntikan sekedar obat, suntikan pengganti makanan. Kalau sekedar obat seperti zaman dulu ke puskesmas disuntik. Kalau sekarang jarang suntik kan, puskesmas suntik. Atau seperti orang naik darah tinggi sekarang ya, kan disuntik. Nah sekedar obat ini tidak masalah, tidak membatalkan puasa. Bila suntikan itu adalah suntikan pengganti makanan, ini yang membatalkan puasa. Seperti infus misalnya, pengganti cairan tubuh, itu membatalkan puasa ya. Kalau saudara obat, maka tidak masalah. Penghilang nyeri misalnya, ini lagi nyeri ya, entah dia keselio misalnya, atau luka, atau sakit gigi ya, ada dua pilihannya, mau obat, mau minum obat atau suntikan. Kalau minum obat, batal puasanya, karena masuknya lewat jalan normal. Kalau suntikan, aman. Nah, jadi kalau ada yang kurang sehat nanti dan akan diobati, tinggal tanya dokternya, ada pilihannya nggak obatnya selain minum? Oh ada, suntikan pilih, maka aman. Jadi suntikan itu ada dua, ada yang membatalkan, ada yang tidak. Yang membatalkan itu adalah yang suntikan pengganti makanan. Masih berhubungan dengan makan dan minum, walaupun nggak langsung, yaitu akhdud daman an tariqil ibar, menerima transfusi darah. Ya. Di sini disebutkan membatalkan. Kenapa membatalkan? Karena darah itu adalah inti dari tujuan makan dan minum. Iya kan? Dari mana kita peroleh darah? Dari nutrisi ini. Kita makan, minum itu kemudian jadinya darah. Nah, justru itu adalah sama seperti suntikan tadi yang mengganti makan dan minum. Maka orang yang mendapatkan transfusi darah itu hukumnya batal puasanya. Ini yang sahih, yang dikuatkan. Adapun yang mengatakan tidak batal juga ada. Ada yang mengatakan tidak batal. Kenapa? Loh, kenapa batal? Itu kan bukan makan dan minum. Ya gitu. Karena alasannya bahwa membatalkan puasa karena transfusi tadi adalah karena itu seperti makan dan minum. Loh, siapa bilang makan dan minum? Kami nggak merasa kenyang. Nah, begitu. Jadi ini bukan makan dan minum. Nah, itu alasan yang mengatakan tidak batal. Ya, jadi di sini tidak satu kata para ulama. Tapi lebih aman adalah mengambil pendapat yang kita sampaikan tadi, yaitu ini membatalkan karena itu adalah inti daripada makan dan minum, yaitu darah itu. Semoga kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit-penyakit yang akhirnya kita membutuhkan seperti ini. Yang ketiga, yang berikutnya di antara juga masalah yang hubungan dengan makan dan minum, yaitu al-huqnah, obat yang dimasukkan ke tubuh tetapi melewati anus. Ya. Itu biasanya orang sakit apa itu? Ambeien ya. Mah juga kan? Mah nggak? Panas dalam, ya. Kalau ambeien kayaknya jarang masuk di situ. Kan itu sakit, penyakit di situ. Dioperasi kalau dia. Ininya ada penyakit-penyakit yang dimana obatnya dimasukkan lewat anus. Apakah yang membatalkan? Wallahu a'lam annaha ghairu mufattirah. Ini tidak membatalkan.
Ya, ini tidak membatalkan. Pertama, dia masuk bukan lewat jalur makan dan minum. Yang kedua, itu adalah obat. Ya, itu adalah obat. Tapi kalau dia lebih aman lagi supaya tidak dikatakan membatalkan, karena sebagian ulama mengatakan membatalkan, maka dia tunda sampai di malam hari. Kalau memang tidak terlalu darurat untuk dilakukan di sore hari atau siang hari, maka dia tunda, lebih aman malam. Tetapi kalau memang itu darurat, dan biasanya itu yang terjadi, ya, karena itu dia langsung bekerja obat ini sehingga menghilangkan rasa sakit, maka dia lakukan dan tidak membatalkan biidznillah taala. Ya. Baik, sudah berapa ini yang berhubungan dengan makan minum? Makan dan minum, siwak, suntikan, transfusi darah, obat dari anus. Yang terakhir adalah cairan yang dimasukkan lewat rongga badan kita selain mulut, seperti tetes mata, seperti tetes telinga, atau tetes hidung. Ya kan? Ada obat-obat yang masuk dari situ. Semuanya itu tidak membatalkan puasa, kecuali satu yang dimasukkan lewat hidung. Kenapa? Karena hidung ini sedikit dia masuk ketemu dengan jalur makan dan minum, maka itu sama seperti makan dan minum. Tapi kalau lewat mata, lewat telinga, ini bukan jalurnya. Meskipun akan terasa, ya, saya belum pernah merasakan. Kita obati mata, kita rasakan rasanya di mulut. Tapi disebutkan oleh sebagian ulama dan juga oleh dokter, ada obat yang kalau dimasukkan lewat mata itu akan berasa dia di kerongkongan, di tenggorokan kita. Ya. Dan ini tidak membatalkan. Yang membatalkan adalah yang masuk lewat hidung, ya. Apalagi lewat mulut. Ya. Mulut jelas, ya. Ini bukan mulut tapi hidung, maka tetap juga batal. Rasulullah SAW mengatakan, wa balik fil istinsyaq illa an takuna sha'ima. Maka lakukanlah istinsyak ketika berwudu kecuali dalam kondisi berpuasa. Jangan terlalu kencang. Istinsyak itu menghirup air ke hidung, ya, ke mumur dan ke hidung. Nah, ke hidung namakan istinsyak. Itu sangat dianjurkan untuk perbanyak dan dalam-dalam. Tarik baru lempar kuat-kuat. Tarik dalam-dalam, lempar kuat-kuat. Wa baligh fil istinsyak, kata Rasul, dan perkuatlah istinsyak. Kecuali kalau puasa, jangan terlalu kencang, nanti lolos dia. Nah, jadi dikecualikan oleh Rasulullah SAW karena ini adalah jalur apa? Jalur makan dan minum, bisa masuk ke dalam area makan dan minum. Nah, jadi itu masalah obat yang dimasukkan ke dalam rongga tubuh, mata, telinga, dan hidung. Semuanya tidak membatalkan kecuali kepada hidung saja. Amma qatratul ain wa qatratul udhun faradi annahuma ghairu muftiratain. Adapun yang ke hidung, ke telinga, maka ini ke mata ada ke telinga, maka ini tidak membatalkan puasa. Itu pembatal yang pertama aja, Pak. Makan dan minum. Masih mau dilanjutkan? Pembatal berikutnya? Hah? Ditunda, bersikat, oke. Yang kedua adalah hubungan suami istri. Ya. Hubungan suami istri ini jelas membatalkan puasa. Ya. Tapi dengan catatan tadi apa? Harus dilakukan dalam keadaan sadar. Kalau lupa, maka sama seperti minum, tidak membatalkan. Lupa ini. Setelah dipuasi kok. Ya. Biasanya kalau udah tengah jarang, dia lupa itu di awal-awal. Ya, ya, si ibu juga kalau di bulan Ramadan jangan terlalu dandan. Ya. Di luar Ramadan jarang berdandannya. Pas mulai Ramadan boleh dia berdandan. Nah itu bisa jadi lupa suaminya nanti. Ya. Itu membatalkan puasa. Dan ini adalah pembatal yang paling parah. Maka ganjarannya itu parah. Bagaimana cara membayarnya? Pertama cara membayarnya wajib dia bebaskan budak. Siapa budak yang mau dibebaskan? Gak ketemu hari ini. Oke, kalau gak dapat, baru pindah kepada pilihan kedua, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut, nyambung. Ya. 1 hari yang rusak, 2 bulan gantinya. Nah, bukan 100% lagi nih. Ya. Berapa itu? 600%. Bukan 600%, 6.000%.
Jadi 1 hari diganti 60 hari, bayangkan antum. Maka jangan coba-coba pembatal yang satu ini ya. Kalau nggak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka barulah pindah kepada pilihan yang ketiga, yaitu memberi makan orang miskin. Berapa? 1 orang? 60 orang miskin ya. 60 orang miskin. Baik. Itu hubungan suami istri yang dilakukan dengan sadar. Dan itu bukan pilihan, tetapi tingkatan. Kalau nggak mampu ini baru pindah ke sini, baru pindah ke berikutnya. Baik. Juga yang membatalkan adalah yang berhubungan dengan suami istri, yaitu keluarnya mani disebabkan karena bercumbu. Ya. Ada yang keluar karena mimpi, karena nggak sadar, itu ada. Ini tidak membatalkan. Ya. Tetapi kalau itu disengaja dengan cara dia merayu istrinya, ya, atau dia lakukan cara-cara yang haram seperti masturbasi, maka ini membatalkan puasa. Ya, membatalkan puasa. Sebagian mengatakan tidak, karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal ini. Karena dalilnya cuma berhubungan suami istri. Apakah hubungan suami istri sama dengan itu? Kan beda. Hubungan suami istri ada 2 sisi, ada dua orang, 2 arah. Sementara itu hanya 1. Maka di sini tidak membatalkan kata sebagian para ulama. Tapi pembatal berikutnya adalah at-takhayyu. Apa namanya? Muntah. Tetapi tetap dengan catatan tadi, yaitu apa? Muntah dengan sengaja. Kalau muntahnya tidak sengaja, seperti orang ngidam, sengaja atau tidak? Enggak sengaja. Orang yang di atas kendaraan kelamaan, goyang sana kemari kendaraannya, muntah, itu enggak sengaja. Maka dia tidak batal puasanya. Lanjutkan terus. Kalau dia sengaja, seperti dia masukkan sesuatu ke dalam kerongkongan mulutnya, ke tenggorokannya, hingga menjadikan dia terpancing untuk muntah. Atau dia tekan perutnya, muntah. Seperti misalnya ketelan, ya, cincinnya ketelan misalnya, dorong supaya dia muntah, batal puasanya. Atau dia tahu kalau mencium bau ini dia akan muntah, sengaja dia masukkan kepalanya ke situ, muntah terus. Ini sengaja muntah, batal. Kalau nggak sengaja maka tidak batal. Baik. Allah Ta'ala alam. Itu pembatal puasa. Ya, makan dan minum dengan macam-macam bentuknya tadi. Kemudian hubungan suami istri. Ya. Kemudian apa tadi? Muntah. Ya. Ada yang berikutnya yang itu juga diperdebatkan oleh para ulama, tapi jumhur ulama mengatakan tidak batal. Apa itu? Bekam. Tahu bekam? Ya, nyedot darah. Ya, nyedot darah karena sakit, disedot darahnya. Nah, itu jumhur ulama mengatakan tidak membatalkan. Ya. Namun ada juga yang mengatakan membatalkan puasa. Ya, karena di situ ada 2 hadis yang menunjukkan, ada yang mengatakan batal, hadis itu menunjukkan batal, dan ada hadis yang menunjukkan tidak batal. Nah, yang mengatakan batal maka berefek kepada apa? Kepada para pendonor darah. Kalau dia mendonorkan darahnya ketika berpuasa, maka batal. Kenapa? Karena darahnya disedot. Sebagaimana orang yang berbekam itu darahnya disedot. Ada yang tidak batal, maka kalau berbekam itu tidak membatalkan puasa, maka orang donor boleh-boleh saja, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Allah Ta'ala alam, barangkali ini dulu yang bisa kita sampaikan. Masih banyak tersisa, atau ada tersisa dari kitab yang kecil ini beberapa poin, yaitu poin ke-9 dan ke-10. Dan ini membutuhkan waktu. Ya, nanti lain kali bila ada kesempatan. Bismillah ta'ala. Demikian Allah Ta'ala alam. Bila ada pertanyaan, tafadhal Allah Ta'ala. Apakah hukum siwak tadi itu sama dengan hukum sikat gigi? Ya, siwak apakah sama dengan sikat gigi? Sikat gigi itu pertama ditelan apa tidak? Tidak ditelan. Sebagaimana siwak enggak ditelan. Maka selama itu tidak ditelan, bukan sesuatu yang ditelan, maksud saya
maka dia tidak membatalkan. Dan dibolehkan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan enggak masalah. Ya, tidak masalah. Ya. Karena itu di luar saja. Ya. Sama seperti berkumur. Ada nggak rasanya air? Kan ada rasa air itu. Ada nggak berarti? Berasa kan air? Sampai kita kadang ragu-ragu. Ini air sudah keluar semua nggak dari mulut saya. Terus kita berludah. Ya. Karena merasakan masih ada rasa air itu. Dan kumur nggak ada yang mengatakan batal. Tidak ada yang mengatakan batal. Nah, ini sebatas di mulut, maka itu tidak masalah puasa itu tidak membatalkan. Nah, jadi kalau ada orang yang misalnya ngambil nasi satu suap dimasukkan ke mulut ya, belum tentu batal. Mungkin dia cuma ngeprank kita, terus dia muntahkan, ya nggak batal. Ya, jadi kalau sebatas di mulut itu tidak batal. Termasuk pasta tadi. Wallahu taala alam. Ya. Obat hisab untuk asma. Ini kalau kita kias itu kita kiaskan dengan rokok maka sama kan? Ya. Dan itu hidung. Ya, itu bisa membatalkan puasa. Ya. Iya, itu kan uap itu. Ya, kemana? Yang semprot. Jadi ada begini, ada yang disemprot, ada yang nebo namanya nebo. Bukan. Mungkin uapnya dia enggak uap. Dia apa? Cairan. Gas. Alkohol. Sejenis itu juga ada seperti gas. Tapi ada obat. Udah kayak udara. Kalau dia sekedar bau seperti Vicks inhaler namanya, itu nggak masalah. Tapi kalau jenisnya ada zat yang masuk seperti uap tadi misalnya, atau yang seperti ini, maka itu akan sama dengan rokok. Tapi wallahu a'lam, saya akan coba cek, saya akan baca lagi apa yang disebutkan dalam masalah ini. Kalau ada dia mau menghilangkan baunya orang berpuasa, kalau tadi kan baiknya itu gosok gigi atau itu pagi hari. Tapi dia tadi itu lagi dia gosok gigi, bentar jam 3 lagi dia gosok gigi. Ya. Itu kan tidak ditelan. Makruh atau bisa bagaimana puasa? Kita sebutkan tadi sebagian ulama mengatakan dianjur. Iya, sering-sering dia. Ya. Jadi sebagian ulama kita sebutkan membolehkan hanya di pagi hari saja. Tapi kita sebutkan bahwa pembagian boleh pagi, tidak boleh siang hari, ini tidak memiliki kekuatan dalam membedakan. Sehingga yang kuat adalah boleh kita pagi atau siang hari, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Apalagi kalau dengan seperti tadi mulutnya terasa bau, dia sikat, tidak masalah. Ya, nggak usah. Dengan catatan tidak ditelan. Itu ya. Mau pagi, mau siang, mau sore silakan. Wallahu a'lam. Sahur itu harus keluar kota. Contoh, misalnya keluar kota kan jalannya 80 kilo. Sedangkan kita kan gojek. Ini muter terus jalan kota. Walaupun dia lebih dari 80 kilo, tetapi tidak ada di situ tekad bersafar. Karena para ulama menjelaskan, misalnya, jelas ini 80 kilo jauh sudah ke Lombok Timur lah kayak tadi, ke Labuan Lombok. Namun orang ini dia keluar bukan tujuan ke sana, dia tujuannya misalnya ke Kopang, kan Kopang belum kena itu. Nah, ketika dia ke Kopang, ternyata yang dia butuhkan nggak ada di situ. Nggak ada di mana? Ada di Lombok Timur. Dia lanjutkan lagi. Nah ini nggak dibolehkan. Maksudnya dia nggak dikatakan safar. Kenapa? Karena dia motong-motong. Jadi betul-betul dikatakan safar itu ketika tekadnya dari sini menuju ke arah situ. Kalau dia setengah-setengah, tadinya tujuannya ke sini, dulu ternyata dia punya kebutuhan baru dia pergi ke sana lagi. Nah, ini tidak mendapatkan hukum safar. Nah itu penjelasan. Apalagi gojek yang muter dalam kota saja. Wallahu a'lam. Ya Bu. Bagaimana hukum puasa kita ketika kita tahunya darah haid itu keluar setelah berbuka puasa? Jadi bisa diprediksi mungkin dia keluarnya saat mendekati berbuka. Bagaimana hukum puasa kita sekarang? Baik.
pertama, kalau memang sama sekali tidak sadar kapan datangnya, kalau dia sadar selesai urusannya. Oh, ini kayaknya tadi jam sekian datangnya, karena ada rasanya. Cuman baru tahunya setelah dia tahu, dia bisa pastikan oh datangnya jam tadi itu sebelum berbuka, maka batal puasanya. Kalau dia betul-betul tidak tahu-tahunya setelah berbuka, ya. Dan berbukanya mungkin jauh ya, setelah berbuka jauh maksud saya. Kalau berbuka dekat, kemungkinan sudah keluar dari tadi kan. Tapi kalau sudah jauh, misalnya sebelum Isya dia tahu, nah itu bisa jadi dia setelah berbuka. Maka mana yang kita ambil? Kita hilangkan keraguan-raguan. Apa yang ragu-ragu? Ragu-ragunya sebelum maghrib. Apakah dia keluar sebelum maghrib ataukah setelah? Yang pasti tahunya setelah maghrib. Nah, yang pasti itu setelah maghrib, maka puasa sah. Ya. Kenapa? Karena kita ragu-ragu sebelum maghrib itu keluar apa tidak. Yang kita pastikan setelah maghrib. Nah, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Da' ma yaribuka ila ma yaribu." Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Karena yang meragukan kalau dua kondisi tadi, ini datangnya tadi sebelum maghrib atau setelah maghrib. Kalau setelah maghrib kita nggak ada keraguan, memang jelas ada. Yang sebelum maghrib ini meragukan. Ini kan ragu-ragu. Nah ini dihilangkan, dipastikan dia setelah maghrib. Itu kalau betul-betul memang sama sekali tidak menyadari kapan datangnya. Gitu. Tapi kalau sadarnya setelah azan terus sadar, berarti puasa itu nggak sah ya? Iya. Kalau sadar setelah azan, udah banyak ternyata. Nggak mungkin dia baru keluar ini, dari tadi barang keluarnya. Ya, maka itu jelas batal. Karena ada indikasinya. Ya, ada indikasinya. Allahu a'lam. Satu lagi. Ya, Pak. Kalau untuk mencicipi makanan, apakah ada banyak atau sedikitnya? Contoh, kita mencicipi satu ini, nanti di sana mencicipi lagi, kita mencicipi ini. Iya, nggak masalah. Tidak apa-apa. Ya, tapi untuk mengamankannya cicipi terus kemumur. Ya. Karena kalau dicicipi semua nggak jelas rasanya gitu kan. Ya. Tapi tetap mencicipi tidak masuk ke sini, ya, hanya di lisan, ya, di lisan. Wallahu a'lam. Nah, ada dua pertanyaan Ustaz. Mungkin penutup. Misalnya, Ustaz saya ini mau kemana? Mau sabar, kemana? Kayangan. Tapi nanti jam 3 balik lagi. Jauh dari jarak tersebut, tapi balik, bisa balik lagi. Selama perjalanan itu dapat keringanan itu enggak? Dapat. Tapi itu kembali kepada dia. Kalau dia merasa, kalau dia mau mengambil keringanan, silakan. Kalau dia merasa tidak perlu keringanan, kembali ke dia. Tapi secara hukum dasar dia dapat. Karena niat itu. Karena niat dan sudah menempuh jarak. Wallahu a'lam. Nah, ini masalah berbuka ya. Iya. Berbuka yang lumayan ekstrim. Pergi Allah Akbar, tarik istri kamar, bagaimana? Boleh. Ya, jawabannya boleh. Ya, nggak masalah. Banyak kurma gitu kan. Iya, itu sunnahnya. Tapi kalau dia memilih itu, ya terserah dia. Pilihan kembali ke KRT. Emosi kalau dari pagi kan. Ya. Pilihannya kembali ke kita. Artinya kalau dia mau berbuka itu dengan yang top atau yang ideal ya, dengan korma, dengan makanan, dengan minuman, ya silakan. Tapi kalau dia mau berbuka dengan sesuatu yang membatalkan puasa, boleh saja. Misalnya dia mau berbuka dengan apa misalnya tadi itu yang membatalkan puasa. Dengan hubungan tadi, silakan, nggak masalah. Ya. Nggak masalah. Boleh, ya. Tapi kalau afdalnya ya dengan korma tadi. Secara hukum boleh. Nah, ini kalau kembali dari safar, belum masuk waktu zuhur, kita dari pesawat. Nah, turun di bandara sudah waktu asar. Tapi kita tidak mau sholat, pulang ke rumah. Nah, apa boleh menggabungkan dua sholat tadi itu zuhur dengan asar di rumah atau bagaimana? kalau sudah di rumah, maka sudah tidak dapat keringanan kasar. Artinya gini, orang bersafar kan dia boleh ringan sholat di jamaah, boleh yang 4 jadi 2. Selama dia di perjalanan safar ini, dia boleh melakukan itu. Misalnya masuk waktu zuhur, dia sholat zuhur di safar 2 rakaat. Kalau dia tunda sholat zuhurnya, saya sholat di rumah, dia harus sholat 4. Dia harus sholat 4 rakaat, karena dia di rumah sekarang.
Maka oleh karena itu, lakukan, kalau mau yang 2 rakaat lakukan ketika safar. Turun bandara sholat. Belum nyampe hitungannya itu. Karena kita belum masuk ke kota Mataram. Nah, maka sholat di situ baru pulang. Istirahat. Tidur. Begitu. Berarti bonus safar itu berakhir setelah kembali Setelah sampai di kota tinggal kita. sebelum masuk ke kota. Ya, sebelum masuk. Ustaz, kalau misalnya saya punya orang tua rumahnya di Lubukbulu, saya tinggal di sini. Hitungannya saya tinggal saya atau rumah orang tua saya? Tinggal kita. Ya. Tinggal kita. Dari awal berangkat. Nanti kalau orang tua antum tinggal di Mekah misalnya. Orang tua mana? Ya, tinggal kita di mana kita tinggal. Awal berangkat. Ya. Cukup? Nanti lewat Mekah. Allah Ta'ala alam, demikian barangkali yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian jamaah semua. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.